Hilangnya kebanggaan pria. Novel horor Royal Princess of Puyang episode 6. Yuk ikuti ceritanya. Belajar bersama bisa. Hilangnya kebanggaan pria. Royal Princess of Puyang episode 6. 2 jam kemudian, mungkin lebih, hingga pagi tiba. Pertarungan nirwana membuat keduanya seakan malas bangun. Udara pagi sejuk sekali di desa Ayawan. Menerpa pucuk-pucuk pepohonan, langit nampak cerah. Suara burung bernyanyi merdu sekali. Riko berbaring memeluk Delima. Sorot matanya terus menatap kecantikan istrinya. Ia seakan tidak percaya di pedalaman Kalimantan ada bidadari kehayangan. Masih alami, tanpa debu kosmetik menempel. Tanpa pupur kecantikan Delima begitu berpendar. Apalagi saat sedikit membuka bibirnya yang basah, selalu membuat detak jantung Riko berantakan. Delima terbangun dengan kepala sedikit pening. Ia membuka matanya, namun didapati Riko masih menatap intens. Melihat tatapan itu, istri mana tidak malu? Delima tersenyum dan menyembunyikan wajahnya di datar suaminya. Delima tersenyum. Pagi sayang. Delima menjawab dengan dehaman manja. Riko tersenyum manis dan mengecup kening istrinya. Keduanya kemudian turun dari rumah panggung menuju ke belakang. Tidak jauh terlihat air sungai begitu jernih. Airnya masih bersih dan belum ternoda oleh keserakahan. Pergi sana. Aku mau mandi. Jangan ngintip ya. Ada-ada aja. Aku ini suamimu. Udah lihat semuanya. Meskipun Delima mandi tanpa membuka baju, tetap saja merasa malu. Inilah pertama kalinya ia mandi di sungai dengan seorang pria. Bukan cewek daya Kalimantan jika tidak bisa berenang. Delima menjebur ke sungai, mengajak Riko berenang bermain air. Berlomba mencapai batang kayu dan batu. Keduanya berenang ria sambil sesekali berpeluk mesra. Bercanda bahagia diiringi nada daun-daun berguguran di hempas angin. Percikan suara air berkecipak membawa suasana semakin romantis. Sungguh itulah sebentuk nirwana yang ada di bumi Kalimantan. Setelah puas berenang seperti ikan seluang, mereka menepi dan istirahat di atas batu besar di pinggir sungai. Delima mengambil ikan haruan bakar dan nasi ketan buatan amaknya Antang Badiang yang dibawanya tadi. Sarapan pagi di pinggir sungai romantis sekali. Mereka menyantap makanan itu hingga tandas, seakan untuk mengganti energi semalam yang terkuras habis. Riko? Suara Delima lirih setelah cuci mulut dengan air. Iya sayang. Riko merasa kembali hidup di masa lalu, seperti hidup di zaman purba. Apa kamu tidak menyesal punya istri orang pedalaman Kalimantan? Menyesal. Sangat menyesal. Del. Ya udah sana pulang ke Jakarta. Iya menyesal. Sangat menyesal. Kenapa tidak dari sini aku mengenalmu? Riko memandang Delima dengan sinar mata yang mampu menembus kalbu. Delima tersenyum miring. Dasar orang kota pintar sekali membuat wanita baper. Menyebalkan. Seluruh hidupku sudah aku berikan untukmu. Berjanjilah apapun yang terjadi, jangan meninggalkan aku. Delima menarik tangan Riko, meletakkan di dadanya. Pria tampan itu menerima kelembutan, kekenyalan, dan entah apa lagi namanya.
Aku berjanji tidak akan meninggalkanmu, Delima. Riko dalam hati sejujurnya risau. Bagaimana cara menghadapi tunangannya di Jakarta? Hanya bergetar lagi. Air sungai seharusnya dingin. Kini Riko membara kembali. Aku selamanya tidak akan pernah sanggup menyakitimu. Karena itu jangan sakiti aku. Aku sangat cinta padamu, Rick. Sebagai putri Kuyang, Delima bukan tidak punya kekuatan untuk memahami atau melakukan guna-guna agar Riko tergila-gila padanya. Delima hanya ingin dicintai dengan tulus apa adanya. Delima membiarkan telapak tangan Riko menari remas di sana. Semuanya serba menakjubkan. Pelan-pelan mulai memegang erat. Mau lagi, Rick? Suara Delima berbisik setengah menuntut. Riko tersenyum manis dan menatap lekat mata bidadari jelita di hadapannya. Seakan dari sorot manik matanya itulah ia punya kekuatan untuk hidup kembali. Delima menarik tangan Riko sambil untuk berdiri. Kemudian menjebur ke sungai kembali. Keduanya seakan lupa pergaulan rapat di dalam air itu dipotret dari langit. Suara burung berkicau lebih merdu lagi. Hari berganti hari, keduanya seperti katak di musim menanti hujan. Bernyanyi dan menari bersama, mengkungkung kebahagiaan dan kenikmatan belaka. Terkadang di pondok, sungai, dan hutan. Kuda Troya Kuyang. Riko berhasil mengelabui warga dengan menikahi gadis cantik putih orientalis suku Dayak pedalaman. Strategi kuda Troya terpasang gampang tanpa suatu hambatan berarti. Menjadi bagian dari mereka adalah cara jitu lagi ampuh, dekati, hancurkan. Satu persatu warga mulai masuk terperangkap, lalu setuju dengan memberikan lahan dan ladang menjadi monokultur perkebunan kelapa sawit. Proyek pembebasan lahan di desa itu akan segera dimulai, tentu setelah semua persyaratan terselesaikan. Riko akan pulang, sudah mendekati hari pernikahan dengan tunangannya yang berada di Jakarta. Sementara Delima tidak mengetahui perihal itu. Baginya Riko adalah suami yang sangat dicintainya. Riko, cepat pulang ya. Aku sangat merindukanmu. Suara Delima terserak lirih, rasanya berat untuk ditinggalkan. Ada rasa perih dan nyeri dalam hati. Tanpa sadar, tirta bening itu melompat membasahi pipinya. Sayang, aku tidak akan lama. Setelah urusan pekerjaan selesai, aku segera ke Kalimantan. Kamu tahu, aku punya tanggung jawab di sini. Riko memeluk Delima mesra, menciumi keningnya lama sekali. Pikirannya digerogoti rasa bersalah. Bawa kemanapun kamu pergi. Ke lubang semut pun aku siap. Jangan tinggalkan aku. Lagi sayang-sayangnya ditinggal pergi. Istri mana tidak nyeri hatinya? Iya sayang, apa yang gak sih buat kekasih hatiku? Setelah aku memberitahu keluargaku, pasti aku membawamu. Lagian pekerjaanku di sini belum selesai. Riko itu selalu mempunyai 101 alasan untuk membohongi wanita. Parahnya, istrinya itu percaya begitu saja dengan semua apa yang dikatakannya. Delima dengan sangat berat hati merelakan suaminya. Pergilah. Kamu tidak akan pernah bisa berhubungan dengan wanita lain manapun. Amak tidak akan tinggal diam jika kamu mengkhianatiku. Batin Delima mengancam. Wanita itu paling suka dibodohi, sedangkan laki-laki berbohong adalah keahliannya. Buktinya, sejelek apapun wanita, ia akan selalu senang jika dikatakan cantik. Tidak percaya? Buktikan saja. Seminggu setelah pulang di Jakarta, Riko kembali disibukkan dengan pekerjaannya. Juga mulai sibuk mempersiapkan pernikahan dengan tunangannya tanpa diketahui Delima sama sekali. Gadis Jakarta itu bernama Alina.
cantik, putih, dan lulusan universitas ternama di Jakarta. Mereka saling mengenal cukup lama, hanya tidak mengetahui bahwa Riko sudah menikah selama bekerja di Kalimantan. Persiapan pernikahan Riko dan Alin telah berjalan sesuai yang diharapkan oleh kedua orang tuanya. Seluruh keluarga menyambut bahagia resepsi pernikahan yang akan digelar di Bedroom Hotel Muria, Jakarta. Akad nikah akan digelar 1 jam lagi. Pikir Riko tidak menentu, bahagia, bingung, dan takut bercampur menjadi satu. Detak jantungnya berdentam-dentam menunggu peristiwa sakral itu. Riko berada di sebuah ruangan yang disiapkan oleh pihak hotel. Ia diapit kedua orang tuanya. Sementara di depannya telah 2 orang selaku penghulu dan petugas KUA. Upacara pernikahan itu berjalan lancar dan khidmat. Secara hukum negara, Alina istri sahnya Riko. Sementara delima pun yang pertama belum tercatat secara hukum negara, hanya secara adat. Beberapa jam kemudian, acara resepsi berakhir dan ditutup dengan dinner private kedua keluarga. Pukul 11 malam keduanya mempelai pamit menuju honeymoon suite mereka yang berada di lantai 9. Riko menggesekkan kaikatnya dan mempersilahkan istrinya masuk ke dalam. Kamar bernuansa putih itu bertabur kelopak bunga mawar dan sebuket mawar merah putih di sisi atas ranjang. Alin gemetaran saat Riko membantu melepaskan gaun pengantinnya. Ia menelan celicihnya sendiri kali-kali dengan nafas tersengal menahan malu tapi rindu. Setelah semua terlucuti, Alin tampak begitu luar biasa dengan balutan kamisol berenda putih. Rik, apa lu udah gak cinta sama gue? Kenapa jarang memberi kabar sewaktu di Kalimantan? Alin merasa ada yang seakan terasa asing dan tidak mengenalnya. Semendadak angin lampu mati. Gelap, hening tanpa suara. Sepasang pengantin itu tidak menyadari keberadaan Sima memberikan peringatan pertama. Ngomong apaan sih? Di sana susah sinyal, susah menghubungi lu. Jawaban Riko pecah keheningan. Ia mengecup kening-bening Alin secerah cahaya purnama menyapa. Alin berpikir mati lampu sengaja Riko ciptakan agar suasana tambah romantis. Suasana remang-remang cukup bisa meningkatkan kepercayaan diri. Malam ini gua milik lo, Rik. Bawalah hati gua melayang-layang indah. Alin sudah menunggu momen ini. Walaupun sekarang sudah istri, keduanya seakan masih sama-sama seperti seorang sahabat dekat. Lampu kembali menyala terang benderang. Rambut lurus, alis mata lentik, pinggang meliuk seperti gitar Spanyol. Putih padat, Alin mendamba sentuhan yang ditunggu-tunggu bertahun-tahun. Rasanya sudah tidak sabar memiliki buah hati dari orang terkasih. Pantulan cahaya lampu membuat kulit Alin semakin bersinar, seputih salju, selembut pas yang kian memancarkan pesonanya. Mulailah mereka menari-nari melintasi 9 samudera, meluap-luap melepas rindu di dalam dada dengan lincah dan indah. Nafas perlu menyatu dalam rindu memburu. Impian selama berbulan-bulan, bertahun-tahun ingin segera diwujudkan. Gue serahkan mahkota suci ini hanya untuk lo. Hamilin gua, Rik. Alina mendamba gemburan dahsyat untuk melepaskan segala hasrat. Rasanya sudah tidak terkendali. Sementara di dimensi lain, Sima marah bukan main. Sorot matanya menyala seperti api yang membakar segalanya. Jika bukan karena Sima sudah pasti Riko diserangnya. Ia saat ini masih memantau. Baik sayang. Semangat Juang 45, Riko bersiap tempur dengan tarian cinta di atas ranjang yang akan menjadi panggung aksinya. Api menyala dalam.
siap menggempur pertahanan istrinya. Momen indah telah ditunggu, namun tiba-tiba Riko kaget bukan kepalang. Pusakanya hilang saja. Semua rata tidak masuk akal. Kemana senjata itu? Sontak Alin melihatnya langsung menjadi histeris. Alin sangat ketakutan. Dadanya gemuruh gemetar hingga akhirnya malam pertama dinanti-nanti tetap saja hancur berantakan, tidak bertuan. Kebahagiaan mata justru suasana semakin menakutkan. Bagaimana tidak Riko ingin menyelesaikannya sesuatu. Seketika kebanggaan pria itu hilang. Entah kemana. Malam itu semakin mencekam. Sisi lain, Riko tidak mengetahui bahwa Antang Badiang sudah memantrainya. Riko hanya bisa melakukan kewajiban sebagai suami hanya kepada Delima saja. Siapapun wanita tidak bisa menerima cairan cinta kecuali hanya Delima mengizinkan. Gelas di genggaman tangan Delima meluncur begitu saja. Jatuh di atas lantai lamin, pecah 1000. Ada apa ini? Kenapa hatiku begitu resah? Apa suamiku baik-baik saja di Jakarta? Batin Delima penuh tanya. Ia di Kalimantan sangat merindukan suaminya. Pikirannya resah, seperti berjalan di dalam labirin dan tersesat. Delima. Antang memanggil dengan suara lantang. Ya, Ama. Delima terhenyak dari lamunannya. Jangan risau. Tak usah kamu pikiran suamimu itu. Ia akan kembali padamu. Antang menghibur Delima. Ia tahu keresahan putrinya. Antang kembali mengunyah daun sirih dan beberapa potong isi pinang muda. Sesekali meludah di lubang lantai rumahnya. Delima merasakan sesuatu asam lambung saling mengikat dalam perut, kemudian menjadi mual lalu muntah-muntah. Ternyata setelah diperiksa oleh amaknya, wanita Dayak cantik itu hamil. Antang bahagia, sebentar lagi ia akan mempunyai cucu. Apakah Antang masih akan berburu hari-hari? Kemarahan seorang istri. Malam pertama seharusnya malam penuh kebahagiaan dan cinta yang indah, namun tidak bagi Alina. Kini hatinya hancur penuh tanya, seram mencekam, porak-poranda tanpa sisa. Kendati demikian, dia mencoba percaya pada Riko dengan gumpalan sesak di dalam dada yang kapan saja bisa meledak seperti sesuatu disembunyikan. Katakanlah yang sebenarnya terjadi. Alin bertanya dengan tatapan mata Lang yang tajam, yang menghujam. Gemertak giginya terdengar karena menahan amarah. Sayang, gua kagak tahu kenapa seperti ini. Buah jawaban dari Riko sangat tidak jujur. Emosi itu menggumpal lalu tidak tertahan. Alin membanting pintu keluar kamar. Gemetar, tidak tahu harus berbuat apa. Pikirannya melayang, tidak karuan. Diresapi ketakutan dan masih tidak percaya dengan semua yang terjadi. Alin tidak bisa menceritakan hal tidak masuk akal pada keluarganya. Lagi pula, apapun masalah rumah tangga seharusnya diselesaikan sendiri. Hari-hari berikutnya, walaupun tidak percaya dengan mitos dan omong kosong tentang dimensi lain, Alin terpaksa mencari petunjuk dan nasihat dari guru spiritual, dari teman kenalannya. Setengah tidak percaya, guru spiritual mengatakan bahwa Riko harus meminta maaf kepada kedua istrinya. Apa maksudnya coba? Padahal istri sahnya hanya Alin. Akhirnya Alin mengerti, Riko menyembunyikan kebenaran. Suami yang baru dinikahi itu berbohong. Pasti memiliki hubungan dengan wanita lain sewaktu di Kalimantan. Siapakah wanita itu?
Sebuah pengadilan kecil digelar dengan Riko Suryadirja sebagai korban sekaligus tersangka utamanya. Pria tampan gagah yang sebenarnya cukup stres dan letih harus menyelesaikan masalah pekerjaan kantor, kini harus berhadapan dengan istrinya. Wajahnya tampak garang, tetapi cukup tenang. Matanya menerawang menatap wajah Alin yang berada di depannya. Bibirnya tersungging, membentuk garis tipis hampir tidak berbentuk, menandakan kemarahan yang getir. Tidak ada senyum, juga tidak ada tangis. Katakan dengan jujur, apa saja yang telah lu lakuin selama di Kalimantan? Angin badai di luar sana seakan alam mengamuk disertai hujan yang ditumpahkan dari langit. Riko sejenak memikirkan delima yang ditinggalkan di Borneo. Kamu itu sebenarnya manusia atau bukan? Semuanya misterius dan tidak masuk akal sama sekali. Kematian Aldi dan segala hal janggal terjadi, apakah masih ada hubungannya denganmu? Batin Riko dalam hati. Stop, Riko. Gue ingin tahu semuanya. Kejadian menimpa lu pasti ada penyebabnya. Jawablah dengan jujur. Suara tinggi Alin melengking menyudahi siaran radio rusak tentang kemurnian pernikahan. Wanita kota berwajah oval itu memegangi dadanya yang sakit. Sebuah kesakitan sangat menakutkan bagi Riko. Bagaimanapun ia tidak bisa menjawab dan menjelaskan semuanya. Tersebab banyak hal memang tidak bisa dijelaskan dan di luar nalar. Bagaimana menjelaskan hantu dan ilmu hitam di tengah-tengah kehidupan modern? Sementara apapun yang sudah dan akan terjadi memang tidak bisa dibuktikan. Jikapun menjelaskan juga percuma, pasti dianggap berbohong dan mendongeng belaka. Seumur hidup gue tidak akan memaafkan Riko. Diamnya Riko tanpa menjelaskan apapun justru semakin jelas bagi Alin. Riko menjalin hubungan dengan wanita lain. Petunjuk semakin terang benderang. Alin marah sangat kecewa mengetahui kebenaran menyakitkan. Hatinya kini berdarah karena cintanya yang suci telah ternodai. Baik, jika lu nggak mau bicara, gua udah tahu semuanya. Sekarang ceraikan gua. Emosi Alin meledak-ledak, membuat pikirannya tidak bisa jernih. Segalanya terasa gelap dan dendam oleh pengkhianatan. Lebih cepat daripada angin, kabar skandal Riko terdengar sampai perusahaan tempatnya bekerja. Tentu saja perusahaan langsung memecatnya dan hanya orang tuanya lah yang menerimanya walaupun dengan kecewa. Rahman berhasil menyingkirkan Riko dengan mudah. Ia menggantikan jabatannya di perusahaan. Tanpa sadar, Rahman yang saat itu masih berada di Kalimantan menceritakan kebenaran Riko menikah lagi pada Delima. Istri mana tidak hancur saat mendengar kabar suaminya menikah lagi? Delima sangat terguncang dan depresi. Apalagi kini dia sedang mengandung benih cinta Riko dalam perutnya. Suka tidak suka, sepandai apapun Delima menutupi kebenaran akhirnya terdengar oleh Antang. Apa yang akan terjadi? Next episode selanjutnya. Belajar bersama bisa. By Bekti Cahyapurnama Suryansah. Selamat tidur kekasih gelapku.